Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini seperti biasa ya teman-teman. Di awal bulan saya sudah membuat anggaran untuk bulan kali ini, yaitu budgeting untuk bulan Maret. Kalau sudah budgeting, pikiran itu tenang, apa-apa sudah tertata rapi, dan yang paling utama lagi, kalau sudah budgeting, saya tidak perlu was-was lagi di akhir bulan untuk kehabisan uang atau boncos ya. Kalau boncos ya alamat gimana ya teman-teman ya, bingung sendiri. Ada yang tanya gini teman-teman ya, lebih tepatnya bukan tanya tapi ada yang bilang kayak gini, kamu sih enak gajiannya tiap bulan 1 bulan sekali, jadi bisa membuat budgeting atau mengatur keuangan dengan baik. Kalau aku gajinya kan mingguan, gimana caranya? Kan sulit. Ya menurut aku budgeting itu adalah salah satu cara untuk mengatur keuangan kita ya, agar bisa tertata rapi dan kita tidak keteteran untuk kebutuhan kedepannya. Tapi kalau budgeting itu tidak hanya untuk orang yang gajian bulanan saja ya teman-teman ya. Budgeting semuanya itu orang bisa membuatnya, yang bahkan gajian harian atau apa ya, pendapatannya itu setiap hari itu bisa loh ya kita atur sebaik mungkin. Yang gajiannya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, ya kita buat budgetingnya per 2 minggu sekali. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing untuk 2 minggu ke depan. Dan jangan lupa untuk menyisihkan walaupun sedikit buat menabung ya teman-teman ya. Karena itu sangat penting, kita kan tidak pernah tahu kapan kita butuh uang yang mendadak, atau kita ya mudah-mudahan tidak sakit ya teman-teman ya. Kalau kita sakit tidak ada pegangan uang itu ya rasanya tuh kayak tambah sakit gitu loh teman-teman. Memikirkan gimana caranya kita untuk berobat, yang kebutuhan dapur, terus uang jajan anak, itu ya pasti kita memiliki rasa was-was lah ya. Jadi untuk budgeting ini tidak berlaku untuk orang yang gajiannya 1 bulan sekali. 1 minggu sekali bisa kok membuat budgeting, asalkan kita bisa konsisten untuk melakukannya. Melakukan apa yang sesuai dengan yang kita catat. Jangan sampai pengeluaran kita melebihi dengan pendapatan kita ya teman-teman ya. Itu sangat-sangat berbahaya kalau pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Itu adalah salah satu membuka pintu kita untuk berhutang. Untuk bulan Maret kali ini saya buat temanya itu penuh dengan warna-warni ya teman-teman ya, agar kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh ceria dan berlapang dada, agar kita penuh ikhlas, tidak merasa berat hati untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi rutinitas kita. Itu sih nasihat buat aku ya teman-teman ya, aku karena sering sekali mengeluh dengan kegiatan yang begitu-begitu saja dan capeknya yang luar biasa. Semoga saja saya bisa untuk lebih baik lagi untuk bulan kali ini ya teman-teman ya. Untuk bulan kali ini pendapatan saya dan Mbak suami itu ada di nominal 3.800.000. Alhamdulillah ada peningkatan dari bulan sebelumnya. Tapi itu tidak semua gaji ya teman-teman ya. Sebagian Pak suami juga pegang uang untuk kebutuhannya dia sendiri, dan saya juga pegang uang sedikit untuk pegangan berangkat kerja. Kalau tidak pegang uang itu saya takutnya ada keborosan ban atau hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal yang mendadak di jalan, itu saya takut banget kalau memang tidak pegang uang, biarpun itu minimal 20.000. Yang penting pegang uang gitu aja ya teman-teman ya. Untuk di kolom pertama setelah pendapatan
itu saya menulis pengeluaran pasti ya teman-teman ya. Pengeluaran pasti itu bisa terdiri dari arisan, untuk uang anak jajan, ngasih emak, ngasih adik, dana pendidikan dan tabungan. Di sini dana pendidikan itu sangat penting bagiku ya teman-teman ya, karena saya bukan seorang PNS, Pak suami pun juga bukan seorang PNS, tidak punya warisan yang banyak juga, saya juga dari kalangan orang biasa. Saya pingin dan Pak suami juga pingin pendidikan anak kita lebih baik daripada pendidikan orang tuanya. Jadi sedini mungkin saya menyisihkan pendapatan saya dan Pak suami untuk pendidikan anak. Karena semakin bertambahnya tahun, bertambahnya usia, tenaga saya dan Pak suami itu pasti berkurang, dan dana pendidikan anak kita makin tahun pun akan makin bertambah. Jadi saya usahakan untuk menyisihkan dana pendidikan. Dan selanjutnya kalau untuk poin tabungan itu saya sisihkan semampu saja ya teman-teman ya. Ntar kalau dana tabungan itu akan saya bagikan ke sinking fund yang akan saya buat. Untuk kolom berikutnya, tabel sebelahnya tadi itu ada pengeluaran tidak pasti. Untuk pengeluaran tidak pasti ini saya libatkan di obat untuk berobat orang tua, karena nominalnya pun belum pasti, cuma saya kasih ancang-ancang saja ya. Untuk belanja bulanan seperti biasa saya anggarkan 500.000, belanja mingguan, kebutuhan sayur, lauk, pauk itu saya anggarkan 600.000 per bulan. Jadi untuk satu minggunya ada 150.000, mudah-mudahan cukup ya teman-teman ya. Ternyata sekarang tuh harga perbumbuan sedang melonjak tinggi teman-teman. Berbahaya banget kalau saya mau masuk ke pasar ya. Untuk internet, bensin, LPG, listrik, BPJS, TV, dan itu kan nominal yang memang masih bervariasi, kadang pasti, kadang tidak. Di sini saya juga sudah menulis catatan buat diriku sendiri ya teman-teman ya. Semoga catatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Gak apa-apa ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Khawatirlah ketika kamu diam di tempat, bukan ketika kamu melangkah. Bisa dimengerti kira-kira catatan kali ini? Semoga saja teman-teman bisa ya mengerti dari apa yang saya maksud. Hal-hal yang perlu kita butuhkan untuk membuat budgeting, yang terutama atau yang paling utama itu kita harus menyiapkan buku ya teman-teman ya. Alat tulis, buku dan pensil untuk membuat anggaran-anggaran yang akan kita buat 1 bulan ke depannya. Jika teman-teman gajiannya 2 minggu atau 1 minggu, ya kita buat anggaran untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman ya. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing untuk 1 minggu ke depannya. Itu misalkan gajinya mingguan ya. Di sini berhubung saya gajiannya bulanan, jadi saya buat anggaran untuk 1 bulan sekali. Setelah catatan atau buku dan alat tulis, jangan lupa kita menyiapkan dompet pintar. Misalkan belum punya dompet pintar, kita bisa menggunakan amplop ya. Amplop yang buat buku itu loh teman-teman, buat kondangan itu bisa kita buat. Lalu kita tulis di depannya untuk kebutuhan belanja sayuran, bayar arisan atau listrik seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan yang paling utama, pokok utama untuk budgeting ini adalah di uang ya teman-teman ya. Kalau kita sudah gajian, siapkan uangnya. Kalau memang kita membutuhkan uang kecil-kecil atau uang pecahan 10.000, 20.000, bahkan 2.000-an ya, kita tukarkan dulu ke uang yang kecil ya. Biar kita itu enak untuk mengaturnya, untuk membagi ke posnya masing-masing. Jangan lupa kalau sudah uangnya dimasukkan, dicoret atau dikasih centang ya, biar bisa kelihatan kebutuhan mana saja yang sudah masuk ke dompet. Dan ini saya pisahkan ya teman-teman ya. Untuk uang jajan si kecil, saya sudah tukarkan uang 2.000-an sebanyak 300.000 untuk uang jajan si kecil 1 bulan. Setidaknya untuk sekolah dia bisa membawa uang 10.000. Kalaupun ada sisa ya buat uang jajan di rumah. Karena kan sekolahnya cuma sebentar ya.
pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi ya namanya juga anak kecil ya, kadang jajannya itu lumayan banyak, kadang jajannya cuma sedikit. Jadi ya saya anggarkan 10.000 saja untuk per hari. Saya membuat video seperti ini bukan bermaksud untuk ria atau pamer ya teman-teman ya. Saya hanya sharing atau berbagi kegiatanku sehari-hari. Ya kalau memang ada yang tersinggung katanya si pamer atau gimana-gimana, mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud untuk pamer. Saya hanya memberikan memberikan semangat atau memberikan motivasi. Semoga saja teman-teman termotivasi dengan videoku kali ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan atau perbuatan dari videoku kali ini. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.